Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mau menyapa kita pada hari ini. Apa kabarnya? Saya sangat berharap kabar kita dalam keadaan sehat, tetap semangat dan ceria. Apalagi hari ini hari weekend. Kita bersuka cita. Namun digenapi dengan firman Tuhan yang menjadi renungan kita, menyapa kita semua dari kitab Mazmur 6 ayat 9. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Demikian bunyinya. Judulnya adalah Tuhan Maha Penolong. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kejahatan tidak akan pernah hilang dari permukaan bumi ini, bukan? Namun kejahatan itu dapat dikalahkan dengan kekuatan Tuhan. Sebagaimana pengalaman pemazmur Daud, bahwa dia meyakini Tuhan mendengar tangisannya. Daud mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan, meminta belas kasihan, dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi aku harus merana dan menderita? Mengapa dia melakukan ini? Karena sepanjang hidupnya Daud berkali-kali menghadapi bahaya, ancaman, dan pergumulan yang dikejar-kejar oleh Raja Saul yang ingin membunuhnya. Boleh kita bayangkan bila kita pun sedang dikejar-kejar oleh musuh. Setiap malam dia meratap dan menggenangi tempat tidurnya dengan air mata agar Tuhan menolongnya dari bahaya maut. Bisa kita bayangkan itu? Begitu beratnya dia menghadapi pergumulannya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur di sini memberi keteladanan tentunya bagi kita untuk menghadapi musuh yang hendak melakukan kejahatan bagi kita. Yakni mengimani Tuhan bahwa Tuhan mendengarkan jeritan tangisnya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini tidak terlepas dari musuh, masalah, pergumulan. Selama kita masih hidup. Bahkan ada istilah sudah jatuh, ketimpa tangga lagi. Artinya masalah itu terus datang, tidak pernah berhenti, bahkan beruntun. Tapi yang terpenting bagi kita mengatasinya seperti apa. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mengimani perkataan Tuhan sangatlah menguatkan kita. Sehingga menambah semangat menjalani kehidupan. Terlebih saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Kita tidak tahu ini kapan berakhir, tetapi bagaimana kita menghadapinya. Apa yang harus kita perbuat? Tentunya marilah kita bertekun dalam doa dan terus berharap akan pertolongan Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain. Diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Sungguhkah kita sudah berdoa? Sungguhkah kita sudah berjumpa dengan Tuhan dalam situasi kondisi yang kita alami sekarang ini? Sungguhkah kita terus berharap kepada Tuhan yang senantiasa menolong kita? Kiranya sebagaimana pemazmur berbicara kepada kita pada saat ini, itu juga yang menyemangati hidup kita. Bahwa kita kembalikan pada Sang Pencipta, Sang Pemilik hidup ini. Dia akan bertindak menolong kita semuanya. Percayalah itu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang dimana kami sudah dengar, mengingatkan kami semuanya agar segala bentuk kejahatan, musuh, tantangan yang berat, pergumulan hidup ini akan bisa jauh dari kami, berlalu dari kami ketika kami menyampaikan semua permohonan kami ini kepadamu saja dengan tangisan kami Tuhan, ratapan kami kepadamu.
Ya Tuhan, Engkau sungguh tahu apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Di mana umat-Mu sekarang banyaknya kesakitan, banyaknya yang susah Tuhan. Lihatlah kami ini, agar Engkau Tuhan mengambil segala penderitaan kami dari tengah dunia ini akibat pandemi COVID-19 yang membuat kami terpuruk dalam kehidupan segala aspek ya Tuhan. Tolonglah kami, janganlah terlalu lama ini terjadi dan kami alami sehingga membuat kami makin susah Tuhan untuk kehidupan selanjutnya. Kami serahkan padamu. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh tahu apa yang harus Engkau bisa perbuat. Kiranya Engkau lakukanlah itu untuk kehidupan kami di tengah dunia ini. Kami berserah diri padamu Tuhan, pimpin kami semua. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan yang bisa kami sampaikan. Kami berharap kita semakin kuat dalam iman menghadapi tantangan yang besar ini. Tuhan memberkati kita semua.